Dari Pak Arianto situ, ya, bisa dibuktikan ya, bukti itu mengarah kepada ya, Delpedro dan ini kawan-kawan ya. saya ceritakan aja, Pak. Jangan sampai menuduh sembarangan loh Anda. Saya ceritakan ya. Nggak bisa Polisi itu kamu. melakukan, jangan dipotong. Saya ceritakan, Anda tadi ceritakan, saya nggak potong. Iya, kalau Anda Ya, ngaco gini saya ya. potong. Tahan dulu ya Bang Fian ya, kasih kesempatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bukti heboh penangkapan Delpedro Marhain, Direktur Eksekutif Lokataru ini? Ya, bukti kehebohan itu di media massa itu kita lihat sekarang perdebatan yang bercampur baur antara logika dengan emosi tentang yang membela Delpedro ini, melihat banyak kejanggalan-kejanggalan penangkapan dari Delpedro ini. Dan dari pihak yang berwajib sudah mengatakan ini sudah terbukti dia di kasus penghasutan untuk melakukan aksi anarkis pada waktu demo kemarin. Ya, dari kemarin kita udah bicara semua soal cacat prosedur, soal proses penangkapan, tapi kami rasa ini bukan sekedar proses hukum, tapi udah beyond. Jadi ditambah lagi komentar-komentar dari pihak yang berwenang yang kadang-kadang bukannya menambah jernih permasalahan, tapi menambah kabur dan menambah kacau masalah. Saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah. kalau mau proses hukum kita bisa gentle. Jadi Pak Yusril juga jangan sembarangan ngomong soal-soal gentle. Coba kita lihat dulu bagaimana struktur perkaranya sebenarnya, sehingga Delpedro ini bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Penangkapan para anak-anak yang ikut di dalam, bukan demo ya, tapi dalam tindakan anarkis yang berlangsung ketika di dalam suatu demo gitu. Dari beberapa orang yang ditangkap itu, kemudian ditanya, kamu kenapa kok ikut-ikut ke sini? Dia tunjukkan, iya saya diajak dari ini, ditunjukkan HP-nya itu bahwa ini ajakan-ajakan dari sini, ini, kemudian ditelacalah ini dari mana? Ternyata dari pengirim. Nah, pengirim itu kemudian dilacak lagi oleh cyber. Artinya di sini pihak kepolisian melaksanakan undang-undang. Ada yang terhasut, ada yang melakukan pembakaran aksi-aksi rusuh. Begitu ditanya dia, saya mendapatkan hasutan dari ponsel ini, dari akun ini. Rupanya akun itu akun Delpedro. Delpedro ditangkapkan sangat sesederhana itu. Kalau kita teliti keterangan Pak Arianto ini yang dilakukan oleh polisi itu sudah benar. Justru kalau dia tidak menangkap Delpedro, polisi yang salah. Di mana undang-undang mengatakan kalau ada yang menghasut, kemudian ada yang terhasut, dan si yang terhasut ini melakukan aksi pembakaran seperti yang dikatakan oleh polisi, wajib tangkap orang yang menghasut ini. Namun ini masalah menghasut ini jadi persoalan besar. Saya menemukan sesuatu hal yang sangat luar biasa juga kawan-kawan. Kita dengarkan dulu beberapa pendapat ahli ini yang cukup mentereng juga, yang cukup berlogika juga. Saya mendapati bahwa undang-undangnya itu betul yang salah. Kalau undang-undangnya yang salah, siapa yang bisa kita salahkan di sini? Ada. Tapi sebelum saya mengatakan siapa yang salah dalam ini, bagaimana undang-undangnya itu salah, kawan-kawan bisa membayangkan sebuah undang-undang dulu yang juga salah menurut saya. Apa itu undang-undang yang salah itu? Dulu ada ketentuan di lalu lintas bahwa pihak yang kecil di jalanan itu, baik jalan kaki, sepeda motor atau sepeda, itu dianggap benar walaupun dia yang menabrak yang lebih besar. Yang lebih besar itu siapa yang ditabrak? Mobil. Jadi kalau ada tabrakan antara sepeda motor dengan mobil, dilihat siapa yang kecil, siapa yang besar. Yang besar adalah tetap salah. Walaupun truk itu berhenti, misalnya diletakkannya di dalam garasi, kemudian garasi itu ditutup, di dalam sebuah rumah pekarangan ada pagar, kemudian sepeda motor ini nyelonong, dihantamnya pagar, dihantamnya garasi, dihantamnya mobil, tetap salah. Itu peraturan dulu, dan itu menurut saya peraturan yang salah. Dan kenapa saya mengatakan peraturan tentang penghasutan itu yang salah? Mari kita dengarkan dulu perkataan para ahli ini. Memang dalam rangka perlindungan asasi manusia, penegak hukum harus betul-betul meletakkan suatu konsep hukum yang benar. Oleh karena itu, kalau memang ada upaya-upaya paksa tadi, apakah upaya penangkapan, apakah upaya paksa penahanan, ini memang harus dikualifikasi jelas buktinya relevan. Saya sepakat tadi, bukti-bukti relevan. Oleh karena itu, kalau memang bukti-bukti tidak relevan, saya kira itu nanti akan bisa dilakukan sebagai bahan pra-peradilan, sebagai kontrol. Ini peluang sekali, karena saya kira juga Polri juga harus clear sekali bukti-bukti yang mana yang terkait dengan pihak yang bersangkutan, bukti-bukti mana yang terkait dengan bersangkutan. Karena dalam hal, memang dalam pra-peradilan itu tidak melihat suatu bukti, tapi korelasinya itu harus jelas. Syaratnya harus jelas. Jadi begini, bunyi lengkap pasal 28F Undang-Undang Dasar itu kurang lebih seperti ini. Setiap orang berhak memperoleh informasi, mengembangkan informasi, dan menyebarluaskan informasi yang dia dapati kepada berbagai media yang mereka miliki. Jadi kurang lebih media sosial adalah media informasi.
Kalau saya menyebarkan informasi bahwa DPR mengatakan rakyatnya tolol, begitu ya, lalu kemudian hidup dengan gaya hedonistik, ya, berjoget sana sini, sana kemari, lalu saya sebarkan dan saya bilang bahwa ini tidak elok, tidak baik. Yang menghasut itu pernyataan saya atau tindakan DPR. Kalau publik marah karena tindakan DPR, maka DPR harus dinyatakan sebagai orang yang melakukan penghasutan karena orang marah, gitu ya. Dia hanya seorang pemuda yang bergerak demi kepentingan masyarakat sipil, menyuarakan pendapatnya, ya. Nah, masa orang menyuarakan pendapat kemudian itu menghasut? Yang terhasut siapa, begitu ya? Apakah orang terhasut itu karena Del Pedro atau karena tindakan para penyelenggara negara? Kan dua hal yang perlu diperhatikan baik-baik. Harus hati-hati nih. Menghasut unjuk rasa ditangkap. Kalau begitu, Pak Suso tadi bukan hanya polisi tapi negara yang harus bersih. Nah, negara bagaimana harusnya menyikapi tudingan yang dialamatkan kepada Del Pedro ini? Nah, negara harus menyikapi ya tudingan seperti kepada Del Pedro ya. Dia adalah tokoh dari koalisi masyarakat sipil yang harus dilindungi. Jangan dengan misalnya, wah ini dia menghasut. Pembuktian menghasut itu tidak gampang. Artinya tidak gampang apa? Apakah betul karena dia bermain di media sosial menimbulkan kejadian ini? Bukankah kejadian ini akibat sesuatu yang menumpuk baik dalam tadi yang dikatakan Pak Usman, penegakan hukum, ketidakadilan, masalah ekonomi, masalah pajak itu udah numpuk. Bukan dia kecuali ya kalau di dalam ajakannya atau di dalam percakapannya, di dalam chatnya menulis mari kita bakar, mari kita rampok, mari kita ini, itu yes. Tetapi kalau mengajak orang unjuk rasa tidak salah, dan itu diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan? Karena unjuk rasa itu menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Profesor Hipnu menyatakan harus ada korelasi orang yang terhasut dengan yang menghasut. Itu Profesor Hipnu. Kemudian Ferry Amsari mengatakan bahwa si penghasut itu sebenarnya adalah DPR. Dan yang penting lagi sekarang ini adalah pernyataan Susno Dwaji. Sulit membuktikan penghasutan tersebut. Itu masalah perasaan. Mahkamah Konstitusi sudah memperbaiki pasal penghasutan ini. Kalau dulunya ada di media sosial orang menyatakan bakar itu gedung tertentu, kemudian dia bisa ditangkap saja. Sekarang sudah dianulir oleh MK bahwa harus ada perbuatan yang nyata dulu. Misalnya kalau orang itu terbukti menghasut dan terhasut, harus ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya gedung itu terbakar. Dan sekarang memang kenyataannya ada yang terbakar, kan begitu? Karena MK melihat bahwa pasal penghasutan ini sangat mudah disalahgunakan. Karena yang menyalahgunakan siapa? Bisa-bisa aparat. Contohnya ada target seperti Del Pedro ini. Selama ini tidak bisa dimasukkan ke penjara misalnya. Tapi dengan adanya kasus ini, bisa saja si pembakar atau si melaksanakan aksi pembakaran ini dikatakan aja atau dibuat-buat saja. Atau disuruh dia terhasut oleh Del Pedro. Itu secara kasarnya. Atau bisa juga, saya benci kepada seseorang itu. Saya ingin membakar rumahnya. Dan saya juga benci kepada penggiat media sosial yang lain. Artinya dua-duanya musuh saya bakar rumah yang musuh saya yang pertama itu. Kemudian saya katakan saya terhasut oleh orang penggiat media sosialnya. Artinya kesemuanya saya bawa, saya salahkan semuanya kan? Atau yang lebih parahnya lagi, si yang punya rumah si A ini lawan saya. Kemudian yang menghasut atau penggiat media sosial ini juga lawan saya, si B. Saya suruh orang lain untuk membakar rumah si A. Kemudian orang lain ini saya katakan, pion saya ini saya suruh untuk mengatakan bahwa dia terhasut oleh si B, penggiat media sosial, untuk membakar rumah si A. Karena memang menurut Susno Dwaji ini untuk membuktikan dia terhasut atau tidak ini sangat susah. Tapi sebenarnya polisi hanya melakukan apa yang tertulis di pasal-pasal penghasutan tersebut. Sekarang ada yang terbakar. Dan menurut yang membakar ini, dia terhasut oleh si Del Pedro. Dia tinggal tangkap dan segala macamnya. Tinggal masukkan ke penjara. Kan sangat sesederhana itu pembacaan dari undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Jadi di sini yang salah sebenarnya DPR dengan pemerintah. Karena mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang membuat undang-undang yang gampang disalahgunakan. Dan seharusnya DPR menganulir undang-undang ini. Menghapus undang-undang ini agar tidak bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang jahat, atau menambahkan pasal-pasalnya agar tidak bisa disalahgunakan. Tapi yang kita tahu selama ini DPR diam kalau tidak mengarah kepada dia. Begitu mengarah kepada dia, dia pun tidak mendengarkan. Begitu aksi massa sudah dimulai, kekerasan kepada dia, baru mereka menyerah. Pertanyaan kita, sampai kapan DPR menzolimi rakyat yang memilihnya sendiri? Terima kasih.